Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat betul-betul benar-benar kangen berat kepada mantan. Dan mantan tidak mau ditemui. Lakukan ini agar kamu bisa ketemu dia lagi. Ya. Kita sering berada pada keadaan, pada kondisi di mana kita merasa kangen luar biasa kepada mantan. Apa tuh yang biasanya kita lakukan? Kita buka tuh video-video saat kita masih bersama dia, dengan harapan rasa rindu itu bisa terobati. Kita lihat foto-foto saat masih bersama dia. Ternyata rasa kangennya juga belum terobati, masih kangennya luar biasa. Kemudian mungkin kita akan ke rumah dia. Walaupun tidak mampir ya. Kalau mampir mesti ditolak. Atau kalaupun mampir, ternyata mantan sudah pindah ke kota lain. Tapi ternyata itu sangat berharga bagi kita. Kita ke kampungnya, tempat dia tinggal. Dulu kita juga sering ke sana. Memandang rumahnya dari kejauhan saja, itu sudah memberikan energi bagi kita. Walaupun sambil berbesmili itu melihat rumahnya. Dulu karena orang tuanya tidak setuju, budenya tidak setuju dengan kita, misal begitu ya. Kalau mau ketemu dia, ada tuh tempat duduk di dekat rumahnya. Biasanya dia nunggu kita di sana. Nah, kita duduk tuh di tempat duduk yang dulu dia sering nunggu kita di sana. Itu kita sudah merasa hati kita seperti di-charge itu. Ada energi yang baru. Masih kangen juga kita pergi tuh ke tempat dia kuliah dulu. Kita sering antar jemput dia. Kita nunggui dia selesai kuliah dan seterusnya. Nah, itu biasanya yang dilakukan orang untuk sedikit mengobati rasa rindu yang menggedor-gedor hatinya kepada mantan. Sementara mantan memang tidak mau ditemui, dia sudah pindah kota, dia sudah punya pasangan baru. Ya, kita pengen banget bisa dengar suaranya, begitu kan? Bagaimana mau dengar suaranya? Telepon diblokir semua, ya. Media sosial diblokir semua. Ya paling kita bisa dengar suaranya di video-video saat kita masih bersama dulu saja, paling kan begitu, untuk mengobati rasa kangen itu. Nah, sekarang apa yang masih bisa atau bisa kita lakukan agar mantan mau ketemu dengan kita, ya? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita harus memahami betul ya. Apa yang menggerakkan orang agar mau ketemu dengan kita, termasuk mantan? Apa yang menggerakkan? Kita punya banyak teman lama, sahabat lama, tiba-tiba chatting WhatsApp. Ya. Apa isinya kita baca? Mau pinjam duit. Itu yang paling banyak tuh. Ya, teman dulu saat sekolah itu, tahu-tahu chatting, sudah tidak pernah bicara apapun, sudah tidak pernah ketemu, bahkan kotanya pun berbeda. Sekarang tahu-tahu chatting, mau pinjam duit.
telepon mau pinjam duit. Ya, artinya apa? Rumusnya sejak zaman dulu sampai sekarang ternyata tetap sama. Di mana ada gula, di situ ada semut. Dimanapun ada orang berduit, orang akan datang berduyun-duyun, ya, untuk pinjam duit, untuk dapat manfaat dari orang yang kaya tadi. Nah, jadi ya, kangen kepada mantan oke lah. Tetapi kita harus menyadari betul. Selama kita tidak punya sesuatu yang bisa menggerakkan mantan untuk datang kepada kita, ya, kita tidak punya sebuah manfaat yang mantan butuhkan. Ya, maka mantan yang sudah sukses menemukan pengganti kita, sudah sukses melupakan kita, ya kalau kita tidak punya sesuatu yang bermanfaat untuk dia, ya selamanya, sekangen apapun kita, dia tidak akan pernah datang ke dalam kehidupan kita, tidak akan pernah menghubungi kita. Kalau kita tidak punya sesuatu yang dia butuhkan. Manusia itu selalu punya banyak kebutuhan, ya. Apakah dengan uh, harta tadi, ya? Apakah dengan ilmu yang kita miliki, apakah dengan skill kita dan seterusnya tadi. Nah, tapi kita memang harus berusaha, ya, memiliki sesuatu yang semua orang butuh, termasuk mantan. Ya, karena itu kesedihan, rasa kangen dan seterusnya itu jangan sampai membuat semangat kerja kita, semangat kita untuk maju menjadi hilang. Kalau kita dikhianati dan kemudian itu membuat kita menjadi lemas, membuat kita jadi tidak semangat dan seterusnya, ya betul, mantan akan betul-betul melupakan kita selamanya. Tetapi seiring mantan melihat kita terus membuat berbagai kemajuan di dalam kehidupan kita, di situ tuh, ya, mantan yang akan mencoba untuk menghubungi kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, ya, semakin populer kita, semakin terkenal kita, semakin bermanfaat kita, semakin besar pula kemungkinan mantan untuk datang kepada kita. Karena tadi, yang namanya kebutuhan manusia itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Ada orang yang sukses, ya, tapi lebih banyak juga orang yang tetap membutuhkan bantuan. Nah, kalau orang sama sekali tidak kenal, bagaimana orang mau bantu? Kenal saja tidak, atau cuma kenal di media sosial, tahu-tahu mau pinjam duit. Ya, kan kalau dengan kita dia sudah kenal baik, pernah bersama dan seterusnya. Tentu dalam pikiran dia, harapan kita untuk bisa memberikan bantuan kepada dia itu sangat besar. Ya, orang kalau yang namanya sudah butuh itu, dia akan mengabaikan rasa malu dan seterusnya itu kalau dia butuh, ya. Nah, karena itu kangen, oke. Nah, energi kangen itu, ya, kita alirkan sekarang untuk bekerja, ya. Jadi itu untuk memompa semangat kita agar lebih semangat lagi dalam bekerja. Karena kita sekarang tahu, menyadari orang akan datang kepada kita jika kita punya sesuatu yang mereka inginkan. Ya, jika kita punya sesuatu yang mereka butuhkan. Seperti tadi, ada gula, pasti ada semut. Dimanapun ada orang kaya, pasti banyak orang mau berteman. Banyak orang yang datang mendekati. Ya, kuncinya apa sekarang? Kerja keras. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Semakin besar kita berusaha, semakin giat kita bekerja, insya Allah semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika rasa kangen yang hebat itu muncul, kita kan butuh, ya, meringankan beban. Ada begitu banyak cara orang untuk mencoba menurunkan tekanan beban pada dirinya tadi. Yang pertama, curhat. Ya, curhat itu baik-baik saja selama memang orang yang kita curhati ini adalah orang yang memang amanah.
Ya, kita cerita, dia tidak cerita kemana-mana. Dia bisa menyimpan rahasia kita. Tapi ya, curhat kepada manusia itu tidak akan membawa mantan pulang. Ya, curhat kepada Allah, bercerita kepada Allah. Kita sampaikan apapun yang kita rasakan kepada Allah. Nah, itu satu, kita menjadi lega, beban kita menjadi lebih berkurang. Kita nangis itu dalam berdoa. Ya, kita ceritakan semuanya kepada Allah. Selesai berdoa kita lega. Dan manfaat yang paling utama dalam berdoa, saat kita memohon kepada Allah sampai kita menangis, berurai air mata, memohon agar mantan kembali, nah itu doa itu naik ke langit. Ya. Dan doa inilah yang akan membuat mantan datang kepada kita. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku kangen betul kepada mantanku, ya Allah. Kita sebut nama mantan kita dengan hati yang hati kita saja sudah bergetar tuh ketika menyebutnya. Ya. Dalam keadaan menangis kita berdoa. Wah, itu mantan pun akan merasakan tuh getarannya karena kita sedang dalam keadaan berdoa. Saya sering cerita ya, orang berdoa itu berada pada puncak energinya. Doa itu, ya. Kita lihat astronot tuh. Itu mau naik keluar angkasa itu. Ya, padahal baru langitnya dunia ya. Itu butuh energi sedemikian besarnya itu. Bahan bakar yang sedemikian banyaknya. Astronot. Sementara doa kita, bayangkan betapa besarnya energi dari doa tadi. Karena doa ini akan menembus langit yang ketujuh. Ya, tidak cuma langit dunia, langit yang ketujuh. Jadi orang ketika berdoa itu berada pada puncak energinya. Karena doa ini akan tembus ke langit. Kita sebut nama seseorang dalam doa, tembus juga kepada orangnya. Ya, jadi secara vertikal energinya besar, secara horizontal energinya besar. Ya, dan doa itulah yang akan membawa mantan datang kepada kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Terus bekerja. Yang kedua, setiap rasa kangen itu muncul, menggedor-gedor hati kita, ambil air wudhu, sholat sunnah. Ya, kalau waktu sholat sudah kita kerjakan. Misal rasa kangen itu muncul malam hari, kita sudah selesai mengerjakan sholat isya. Maka kita mengerjakan sholat sunat taubat 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa. Kita mohon kepada Allah. Ya, saat kita berdoa itu kita panggil mantan untuk pulang, dia bergetar. Mantan merasakan getarannya. Ya, selesai kita berdoa, kita juga merasa lega. Beban kita terangkat dengan kita berdoa. Dan doa kita menembus langit ketujuh. Ya, dan doa itulah yang akan membawa, mendatangkan mantan kepada kita. Insya Allah. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.